Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan bagian-bagian pada mata, serta cara kerja mata. Nah sekarang kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang cermin dan alat optik. Silakan boleh dibuka bukunya, masih tema 4E di halaman 88. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui tentang cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan alat-alat optik. Nanti kalian akan belajar tentang cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan alat-alat optik, serta kegunaannya. Bagaimana sifat-sifat pada cermin? Ayo kita bahas satu persatu, check it out. Pertama, cermin. Ada cermin datar, ada cermin cembung, dan ada cermin cekung. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, cermin datar. Cermin merupakan benda yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering melihat ke cermin saat akan merapikan pakaian. Cara kerja cermin adalah memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya. Cermin terbuat dari kaca bening yang dilapisi lapisan mengkilap dari perak atau aluminium. Lapisan mengkilap berfungsi sebagai pemantul cahaya. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Sifat-sifatnya yang lain adalah besar bayangan akan sama besar dengan bendanya, seperti saat kalian sedang bercermin. Ketika kalian bercermin, pantulannya akan sama seperti dirimu. Jarak bayangan sama dengan jarak bendanya, dan letak bayangan berkebalikan dengan letak bendanya. Jadi sifat cermin datar itu adalah maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Sifat-sifat cermin cekung adalah bayangan tergantung letak pada cermin. Jika dekat, maka bayangannya akan tegak dan diperbesar. Jika jauh, bayangannya akan menjadi nyata dan terbalik. Kalian boleh lihat pada bagian cekung pada sendok. Contoh lainnya adalah pada senter dan lampu mobil. Lalu ada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cembung. Cermin cembung sifatnya adalah menyebarkan berkas cahaya yang dipantulkannya. Sifatnya adalah maya lebih kecil dan tegak. Semakin jauh benda dari cermin, semakin kecil bayangannya. Misalnya adalah pada kaca spion, belakang sendok, dan monitor persimpangan jalan. Seperti ini. Jadi bayangan yang ditimbulkan oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan lebih kecil. Oleh sebab itu digunakan pada kaca cembung dan kaca spion mobil atau motor. Jadi cermin itu ada 3 macam ya. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar biasanya dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk bercermin. Kalau cermin cekung, contohnya digunakan pada senter. Untuk cermin cembung, biasanya digunakan untuk kaca spion dan monitor persimpangan jalan. Selanjutnya kita ke alat optik. Alat optik memakai berbagai macam cermin yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Ada apa saja ya? Kita bahas satu persatu. Alat optik ada kaca pembesar atau loupe, ada periskop, mikroskop, kamera, dan teleskop. Pertama adalah kaca pembesar atau loupe. Kaca pembesar fungsinya adalah untuk melihat benda yang lebih kecil. Kaca pembesar menggunakan lensa cembung. Tulisan yang kecil akan terlihat lebih besar jika memakai kaca pembesar. Lalu ada periskop. Periskop adalah alat semacam teropong yang bisa dipasang di kapal selam. Dengan periskop dapat melihat keadaan permukaan laut dari dalam kapal selam. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang terletak di sini dan di sini. Lalu ada mikroskop. Biasanya digunakan di laboratorium untuk mengamati benda-benda kecil seperti bakteri. Dan dia menggunakan 2 cermin cembung di sini dan di sini. Lalu ada kamera. Kamera fungsinya adalah alat untuk memotret atau mengambil gambar. Terdapat lensa untuk memfokuskan bayangan. Dan yang terakhir ada teleskop. Teleskop adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda yang jauh seperti benda-benda luar angkasa, untuk melihat bintang, bulan, planet, dan lainnya. Teleskop menggunakan cermin cekung. Cermin tidak pernah berbohong, dia memantulkan apa yang ada di hadapannya di dunia ini dan di kehidupan ini.
Jadi, sering-seringlah bercermin untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas hari ini, lihat halaman 90, ayo beraktivitas. Siapkan sebuah cermin datar dan 1 buah sendok. Pasti kalian punya cermin kan di rumah masing-masing. Lalu baca langkah kerjanya. Lalu isi tabel di bawahnya. Kerjakan langsung di buku paketnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.